Oke, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, selamat malam. Puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul bersama-sama melalui online. Namun kiranya kasih setia Tuhan tetap nyata dalam kehidupan kita semuanya. Saya mau mengajak untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menaikkan satu pujian yang mengatakan Bapa Yesus nama itu. Sudah kelihatan? Ini Adam. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, Yesus kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Oh Yesus, Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu sembahmu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagimu. Oh Kau Yesus yang baik. Haleluya. Yesus Kau baik bagiku. Benar Tuhan, Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kau sungguh mempesona setiap kami ya Bapa.
dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu. Kau senantiasa menjagai setiap kami, Kau senantiasa melindungi setiap kami Tuhan. Dan kami mengucap syukur atas semua hal itu ya Bapa. Tuhan, kami mau serahkan Tuhan buat ibadah kami ini dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan Kau yang terus menyertai setiap kami, Kau terus mengurapi setiap kami ya Bapa. Meskipun kami memiliki jarak Tuhan, namun kiranya Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Pujian yang mengatakan apapun yang terjadi dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Kita mau sembah Tuhan lebih lagi, kita mau meninggikan nama-Nya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal, dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Katakan ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembahkan, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Katakan dengan sungguh-sungguh, ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami serahkan kepada Pak Yedi.
Baik, mari kita akan berdoa bersama-sama untuk kita sebentar mendengar firman Tuhan. Kami serahkan sebentar pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu, biarlah Roh Kudus yang boleh memberikan pengertian kepada setiap kami anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, pada kesempatan malam hari ini saya memberikan satu tema yang sama saya lanjutkan tema Kamis yang lalu, yaitu Home Sweet Home. Keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Baik, kita akan langsung membuka atau membaca di dalam ayat ini. Udah ya, sudah tampil ya. Di dalam Yosua pasal 24 ayat yang ke-15. Memang pendapat, Mas. 16. Ya, kita akan baca di dalam Yosua pasal 24 ayat 15. Ya, mari kita bersama-sama sekalipun di rumah masing-masing ya. Kita baca bagian ini 1, 2, 3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kamis yang lalu saya sudah sampaikan bagaimana kita mesti membentuk sebuah keluarga. Keluarga akan menjadi surga bagi kita ketika kita menciptakan sesuatu di dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita. Apa yang harus kita bangun, yaitu bagaimana kita mesti membangun keluarga itu menjadi rumah restorasi, pemulihan. Keluarga itu menjadi tempat, ya, tempat untuk mereka bertumbuh. Ya, itu yang harus kita bangun. Nah, yang berikutnya adalah apa yang mesti kita bangun. Kita harus membangun namanya sebuah keluarga, dan di dalam keluarga itu menjadi meeting office. Ya, meeting office itu adalah bahwa bagaimana di dalam keluarga itu terjadi semacam rapat, pertemuan. Artinya adalah bahwa segala sesuatu masalah yang terjadi di dalam keluarga itu mesti dibicarakan bersama-sama. Ya, mesti dipercakapkan bersama-sama. Tidak boleh saling berdiam diri. Yang namanya meeting office, tempat untuk kita berbicara, tempat untuk kita menyelesaikan masalah. Itu di mana? Ya di dalam keluarga.
Jadi keluarga itu adalah tempat meeting office, tempat untuk kita menyelesaikan setiap persoalan-persoalan. Tempat untuk kita merencanakan masa depan. Tempat untuk kita berkomunikasi, tempat untuk kita berbincang-bincang, itu ya keluarga. Ya, tempat untuk kita saling berbagi rasa, cinta, itu di dalam keluarga. Jadi kita mesti belajar terus menciptakan namanya keluarga itu menjadi sebuah meeting office. Tempat untuk kita berbicara, tempat untuk kita menyampaikan pendapat. Itu ya ada di dalam keluarga. Jadi jangan segala sesuatu kita nggak bicara dengan suami, dengan istri, diam-diaman. Ya, itu kan bukan meeting office. Masuk rapat kok menang-menang kabeh gitu kan nggak, bukan rapat. Itu rapat 2 menit sudah selesai. Ya. Jadi keluarga itu ada tempat berbicara, menyelesaikan masalah, merencanakan masa depan. Itu ya di dalam keluarga, dan itu mesti perlu diciptakan meeting office. Nah, kemudian yang berikutnya kita mesti menciptakan namanya keluarga itu menjadi sekolah. Ya. Di dalam sekolah itu pasti ada ujian, kadang gagal. Tetapi di dalam keluarga itulah fungsi ya orang tua itu menjadi guru dan anak itu sebagai murid. Anak belajar dari orang tuanya. Apa yang dipelajari oleh anak itu sumbernya lebih banyak itu dari orang tuanya. Orang tuanya malas berdoa, anak juga akan bisa malas berdoa. Orang tua rajin berdoa, anak itu juga akan pasti meniru. Orang tua atau ibu memasak, anak itu akan belajar juga. Jadi memang keluarga itu memang harus menjadi tempat sekolah. Jadi anak-anak belajar banyak itu di rumah masing-masing. Masalahnya adalah apa yang diajarkan oleh orang tua itu sesuatu yang penting. Apa yang diajarkan oleh orang tua kepada anak-anak. Apa yang diajarkan? Diajarkan tanggung jawab, diajarkan kejujuran, diajarkan kebohongan, ya semua itu dari gurunya. Bagaimana kita mengajarkan sesuatu, menurunkan sesuatu kepada keluarga kita. Jadi sekolah itu adalah, keluarga itu adalah tempat sekolah. Apakah anak-anak mesti lulus? Anak kadang gagal. Tapi orang tua mesti belajar untuk memeluk mereka, supaya mereka, ya jangan kemudian kita maki-maki dengan kegagalan mereka. Karena di dalam sekolah itu pasti memang ada namanya kegagalan, tetapi orang tua mesti belajar untuk memberikan rumah itu menjadi restorasi, pemulihan hati. Sekolah itu fungsinya seperti itu. Nah, orang tua mesti belajar menjadi guru yang baik bagi anak-anaknya. Orang tua yang tekun itu akan ditiru oleh anaknya menjadi anak yang tekun. Jadi apa yang dipelajari oleh anak, dilakukan oleh anak itu semua dipelajari dari orang tuanya. Jadi sekolah dengan waktu sekolah terpanjang, terbanyak, itu adalah di rumah masing-masing. Ya, di rumah masing-masing. Sehingga apa yang orang tua ajarkan itulah yang akan banyak diserap oleh, diajarkan orang tua diserap oleh anak. Itulah
keluarga harus menjadi sekolah. Itu yang harus kita bangun. Keluarga adalah sekolah. Apa yang Anda ingin dipelajari oleh anak-anak, maka orang tua harus belajar untuk melakukannya terlebih dahulu. Nah, yang terakhir, keluarga itu menjadi museum. Ya, museum itu artinya seperti tempat kenangan. Tempat kenangan. Namanya kenangan itu adalah masa lalu yang selalu kita ingat hingga sekarang. Nah, apa yang kita ingat masa lalu? Dulu mungkin kita foto masih kurus-kurus, ya masih kurus-kurus, hanya berdua. Tapi kemudian sekarang Anda lihat mungkin di rumah, ya Anda sudah gemuk. Yang dulu hanya berdua, sekarang mungkin Anda foto sudah berempat atau bertiga. Dan mereka sudah besar-besar. Itu sebuah kenangan di dalam rumah tangga. Jadi kenangan apa yang akan Anda, Bapak Ibu, dapatkan, inginkan, itu tergantung dari kita. Bagaimana kita menciptakan sebuah kenangan. Jadi dengan sampai keluarga itu menjadi sebuah kenangan pahit. Ya, sebuah kenangan pahit. Aku mau tinggalkan rumah ini, aku akan pergi dari desa ini, aku mau pergi dari kota ini. Karena apa? Kenangannya adalah kenangan yang pahit. Rumah tangga harus kita ciptakan menjadi sebuah kenangan yang indah, kenangan yang manis, kenangan yang menarik, kenangan yang sedap. Siapa yang menciptakan? Yang menciptakan itu adalah kita. Ketika kita melihat foto-foto kita masa lalu, ya, dengan badan yang masih kurus, sementara sekarang mungkin Anda sudah gemuk, sudah diberkati oleh Tuhan. Anda kan rasakan bagaimana, penyertaan Tuhan itu luar biasa. Kasih Tuhan itu luar biasa. Kita bisa melihat di dalam keluarga, kita menyaksikan betapa Tuhan itu baik bagi kita. Jadi kan keluarga itu seperti museum. Kita mengingat masa lalu kita dengan masa-masa yang indah, yang unik. Kita bandingkan dengan kehidupan kita saat ini. Nah, jadi 3 hal ini saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Bagaimana kita membangun sebuah keluarga yang keluarga itu menjadi surga bagi kita. Yang pertama adalah keluarga harus menjadi meeting office, tempat pertemuan berbicara. Ora sah neng-nengan, ya. Ora sah neng-nengan. Suami istri kok neng-nengan, ya, tidak baik. Ya. Batas waktu kemarin berapa? Kalau Anda marah itu batas waktunya berapa? 24 jam. Baru itu harus sudah selesai. Enggak usah lama-lama. Jadi keluarga harus menjadi meeting office. Yang kedua, sekolah. Orang tua menjadi guru, anak itu menjadi murid-murid. Dan kita, anak-anak itu belajar apa yang dilakukan oleh orang tua. Makanya orang tua harus menjadi teladan yang baik. Karena anak itu akan meniru dari orang tua. Anak mungkin gagal. Jangan marahi dia, tapi biarlah mereka tetap kita kasihi. Dan yang terakhir tadi ya, museum. Biarlah kenangan indah selalu ada di dalam keluarga kita. Ya baik, itu yang saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara semua pada malam hari ini. Saya rindukan seluruh jemaat Tuhan menjadi keluarga-keluarga yang terus menciptakan akan hal-hal ini. Keluarga menjadi rumah restorasi, rumah pemulihan. Keluarga menjadi tempat untuk bertumbuh. Ya.
Dan yang kemarin saya sampaikan, keluarga itu harus menjadi gereja. Jadi tempat di mana di situ ada persekutuan satu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga yang tadi saya sampaikan. Baik, Tuhan memberkati kita semuanya. Jadi ini sangat penting bagi yang sudah berkeluarga maupun keluarga-keluarga yang masih baru dan juga bagi yang akan menikah. Karena ini ada yang mau menikah juga. Jadi kiranya setiap kita, mari kita ciptakan keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis. Rumahku, keluargaku, itu adalah surgaku. Amin, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Amin. Keluargaku adalah surgaku. Ciptakan itu bukan konyong-konyong kemudian bisa terjadi, enggak. Tapi kitalah yang menciptakan, kitalah yang mengusahakan, tentu dengan pertolongan Allah Roh Kudus. Ya, Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol. Mumpung ketemu sekalipun lewat Zoom. Ya, mari kita akan berdoa bersama-sama. Saya mohon Pak Matius bisa berdoa, Pak Matius, ya, untuk keluarga-keluarga jemaat supaya mereka menjadi keluarga yang selalu diberkati Tuhan, dan nanti saya yang akan menutup. Pak Matius, monggo Pak Matius berdoa, Pak Matius. Speakernya Pak Matius, speakernya. Ini bunyi enggak? Sudah bunyi. Ya, monggo. Ini bunyi. Bunyi. Ya. Oke. Terima kasih Tuhan, kembali kami datang kepadamu, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Baik kesehatan kami, baik kebutuhan kami masing-masing Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga masing-masing yang ada di Zoom ini. Engkau memberkatinya, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Haleluya. Amin. Dalam nama Yesus kami bersyukur untuk malam hari ini. Hamba-Mu memberkati, menyerahkan seluruh anak-anak-Mu, baik yang telah mengikuti Zoom ini maupun yang belum bersama dengan kami. Kiranya kasih karunia berkat yang datang dari Tuhan Engkau limpahkan atas mereka semuanya. Mereka menjadi keluarga yang diberkati dan menjadi berkat. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat malam semuanya. Ibu Suwito.